Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, sahabat podcast, tentu saja kita sebagai remaja telah dibekali dari keluarga hingga masa saat ini mengenai kepribadian Islami. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih kepribadian Islami itu sendiri dengan narasumber kita, yaitu Nurul Jannah Asraya. Assalamualaikum Nurul Jannah. Waalaikumsalam Kaila. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Kaila? Alhamdulillah baik juga. Nah, Nurul Jannah, pada episode kali ini kan kita akan membahas tentang kepribadian Islami nih. Kira-kira menurut Nurul Jannah sendiri, apa sih kepribadian Islami itu? Jadi, kepribadian Islam itu sendiri adalah kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan. Kepribadian Islami bukan hanya sekedar penampilan luar, tapi juga sikap batin, akhlak, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kepribadian Islami adalah kepribadian yang ideal bagi setiap muslim dan muslimah. Gimana sih agar kita nih sebagai remaja bisa membangun kepribadian Islami itu sendiri? Jadi ada 4 cara untuk membangun kepribadian Islami. Yang pertama menjaga ruhiyah atau ma'nawiyah, yaitu aspek rohani dan batin kita. Ruhiyah adalah sumber motivasi, inspirasi dan energi bagi kita untuk beribadah, beramal dan berjuang di jalan Allah. Ruhiyah yang baik akan melahirkan akidah yang lurus, iman yang kuat dan takwa yang tinggi. Sebaliknya, ruhiyah yang lemah akan menyebabkan keraguan, kelemahan dan kefasikan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga ruhiyah kita dengan cara berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa, serta juga istighfar. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Asy-Syams, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh sangat beruntung bagi orang yang mensucikan dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Lalu yang kedua ada menjaga jasadiyah atau jismaniyah, yaitu aspek fisik dan tubuh kita. Jasadiyah adalah alat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai hambanya. Jasadiyah yang sehat dan kuat akan membantu kita untuk beribadah, beramal, berjuang dengan lebih baik. Sebaliknya, jasadiyah yang sakit dan lemah akan menghambat kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga jasadiyah kita dengan cara menjaga kesehatan, kebersihan, dan makan makanan yang halal juga baik. Sebagaimana dalam suatu hadis mengatakan, fa inna li jasadika 'alaika haqq. Sesungguhnya tubuh kalian memiliki hak atas kalian. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga ada menjaga akliyah atau ilmiah, yaitu aspek intelektual dan ilmu kita. Akliyah adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memahami, menganalisa dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Akliyah yang cerdas berilmu akan membawa kita kepada kebenaran, keadilan dan juga kemajuan. Sebaliknya, akliyah yang bodoh dan jahil akan menjerumuskan kita kepada kesesatan, kezaliman dan juga kemunduran. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga akliyah kita dengan cara belajar, membaca dan juga menuntut ilmu. Seperti dalam Quran kata, "Qul hal yastawil lazi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjaga nafsiyah atau syaksiyah, yaitu aspek psikologis dan juga kepribadian kita. Nafsiyah adalah ciri khas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk membedakan kita dengan makhluk lainnya. Nafsiyah yang baik dan mulia akan mencerminkan akhlak, etika, moral yang tinggi. Sebaliknya, nafsiyah yang buruk dan hina akan mencerminkan akhlak, etika dan moral yang rendah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga nafsiyah kita dengan cara mengendalikan hawa nafsu, menanamkan sifat-sifat terpuji dan menjauhi sifat-sifat tercela. Seperti dalam Al-Quran, walaqad atainal
Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Quran surah Luqman ayat 12. Nah, sahabat podcast, itu tadi adalah 4 cara memiliki kepribadian Islami. Yang pertama tadi ada ruhiyah, jasmaniyah, akliyah, dan nafsiyah. Nah, teman-teman, bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan berpuasa, tetapi juga merupakan madrasah yang membentuk karakter dan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Lalu, gimana nih kira-kira ya Nurul Jana supaya kita bisa membangun kepribadian Islami kita di bulan Ramadan ini? Oke, jadi ada banyak hal ya untuk membangun kepribadian Islami di bulan Ramadan. Yang pertama ada perilaku sabar. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar dan berempati. Dengan menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, kita belajar untuk mengendalikan diri. Sabar adalah kunci dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam konteks puasa, sabar juga berhubungan dengan daya juang dan tahan banting dalam mengendalikan emosi dan juga perilaku. Yang kedua ada menjaga sholat. Ramadan mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan ini, kita dianjurkan untuk menjalankan salat wajib dan salat sunnah secara istiqomah. Bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah juga sangat dianjurkan. Dengan menjaga salat, kita membentuk karakter yang istiqomah dan selalu merasa diawasi olehnya. Yang ketiga, ada juga kedermawanan. Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli kepada sesama, berinfak, bersedekah, dan memberikan makanan kepada yang berbuka puasa adalah bagian dari karakter kedermawanan yang diharapkan terbentuk pada saat bulan Ramadan nanti. Yang keempat ada ketakwaan. Puasa meningkatkan kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dalam diri kita. Dengan fokus pada ibadah dan pemenuhan tuntunan syariat, kita membentuk karakter yang lebih konsisten dan taat. Lalu yang terakhir ada kesempurnaan diri. Manfaatkan kesempatan di bulan Ramadan untuk mengupgrade diri, perbaiki pikiran, tindakan, dan hubungan dengan Allah. Ini akan membentuk kepribadian yang lebih baik. Nah, itu tadi penyampaian mengenai kepribadian Islami dari narasumber kita, yaitu Nurul Jana Atsuraya. Terima kasih kepada Nurul Jana Atsuraya telah memberikan ilmunya kepada sahabat podcast pada hari ini. Saya, Kaila Faisal Sabila sebagai host podcast, meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, ucapan, dan perbuatan saya pada hari ini. Sampai ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. Wonderful Ramadan, puasaku berkualitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.